Oke, video kali ini kita akan menentukan sistem pertidaksamaan linear dari suatu daerah penyelesaian dan nilai optimum. Pertama, kita akan mempelajari cara menentukan sistem pertidaksamaan linear dari suatu daerah penyelesaian. Ini contoh soalnya. Yang A, tentukan sistem pertidaksamaan linear dari daerah penyelesaian di bawah ini. Nah, jika sudah ada daerah penyelesaiannya atau grafik himpunan penyelesaiannya, maka yang diarsir adalah daerah himpunan penyelesaian. Langkah pertama untuk menentukan sistem pertidaksamaan linear dari daerah penyelesaian ini, kita tentukan terlebih dahulu persamaan garisnya. Kita buat persamaan garis. Di sini ada garis N dan garis M. Garis M ini melalui titik 0,6 dan 12,0. Untuk menentukan persamaan garisnya bisa menggunakan rumus persamaan garis yang melalui dua buah titik atau boleh dengan cara seperti ini, jadi ini lebih cepat. Caranya, kalian perhatikan yang terletak di sumbu Y dan yang terletak di sumbu X. Ini yang titik yang terletak di sumbu Y untuk garis M ini adalah 6. Nah, titik yang terletak pada sumbu Y kita kalikan dengan variabel X. Sehingga untuk yang garis M ini, garisnya 6X ditambah 12Y, karena yang 12 ini ada di sumbu X, yang ada di sumbu X kita kalikan dengan variabel Y. 12Y sama dengan, ini kita kalikan koefisiennya, 6 kali 12, 72. Nah, jika koefisiennya atau bilangannya masih bisa kita sederhanakan. Ini kita masih bisa sederhanakan, jadi kita bagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kita bagi 6, jadi ini X ditambah 2Y sama dengan 72 dibagi 6, 12. Nah, seperti ini. Untuk pertidaksamaannya supaya lebih cepat, kalian lihat di sini, ini daerah yang diarsirnya itu ada di bawah garis M. Karena dia ada di bawah garis M, maka pertidaksamaannya menjadi kurang dari sama dengan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Dengan catatan ini positif ya. Kalau semuanya positif, itu tinggal dilihat saja daerah yang diarsirnya. Jika dia ada di bawah garisnya, maka kurang dari sama dengan. Tapi kalau misalkan yang diarsirnya ada di atasnya, maka dia lebih dari sama dengan. Kemudian kita lihat untuk garis N. Ini garis N. Garis N ini melalui titik 0,8 dan 5,0. Untuk yang ada di sumbu Y, ini ada titik 8. Jadi kita kalikan dengan variabel X. 8X ditambah 5Y sama dengan 40. Ini sama. Ini garisnya, kalau kalian lihat di sini daerahnya itu ada di bawah garis N, sehingga pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Jadi ini 8X ini tidak bisa disederhanakan lagi ya. Ditambah 5Y kurang dari sama dengan 40. Nah, seperti ini. Kalian lihat di sini, ini daerahnya ada di atas sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y. Sehingga artinya ini X-nya lebih dari sama dengan 0, karena dia ada di sebelah kanan sumbu Y ya. Dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Karena lihat daerah yang diarsirnya ada di atas sumbu X. Ini kalau kita menggunakan cara yang lebih cepat. Kemudian kita lihat soal yang B. Di sini ada garis K dan garis L. Untuk garis K ini terletak pada titik negatif 3,0 dan 0,-1. Kita perhatikan terlebih dahulu sumbu Y. Ini untuk garis K yang terletak pada sumbu Y itu ada titik negatif 1. Sehingga yang negatif 1 ini, negatif 1 kita kalikan dengan sumbu X karena dia ada di sumbu Y, jadi negatif 1X. Lihat ini, negatif 3 ada di sumbu X, jadi kita kalikan dengan variabel Y menjadi negatif 3Y
sama dengan negatif 3 kita kalikan dengan negatif 1, jadi positif 3. Nah, karena ini bilangan atau koefisiennya negatif, jadi kita gunakan untuk pertidaksamaannya, kita gunakan uji titik. Uji titik, kalian bisa ambil sembarang titik, boleh yang terletak pada daerah penyelesaian, ini yang diarsir, atau yang mudah. Kita gunakan yang lebih mudah, itu titik 0,0. Saya ambil titik 0,0. 0,0 ini tidak terletak pada daerah himpunan penyelesaian. Jadi kita cek nantinya, karena dia tidak terletak pada himpunan penyelesaian, jadi kita buatkan pernyataan agar si titik 0,0 ini bernilai salah. Kenapa bernilai salah? Karena 0,0 tidak terletak pada daerah penyelesaian. Ingat kembali pembelajaran sebelumnya. Jadi kita cek, ini kita ganti setiap x-nya dengan 0. 0 dikurangi 0, kita buatkan pernyataan. Nah, kita buat supaya dia bernilai salah. 0 dengan 3. Supaya bernilai salah, bagaimana bentuk ketaksamaannya? Jadi agar salah itu 0 lebih dari sama dengan 3. 0 lebih dari sama dengan 3, dia kan bernilai salah. Jadi pertidaksamaannya nanti adalah lebih besar dari sama dengan. Sehingga yang ini negatif X dikurangi 3Y lebih dari sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat untuk garis L. Di garis L di sini, L ini terletak pada titik negatif 1,0 dan 0, negatif 3. Sini. Untuk garis L, kita lihat, buatkan dulu persamaan garisnya. Ini kita lihat yang di sumbu Y terlebih dahulu, ini ada negatif 3, maka kita kalikan variabel X, negatif 3X, yang ada di sumbu X kita kalikan dengan variabel Y, kurangi Y, sama dengan, kita kalikan negatif 3 kali negatif 1, itu positif 3. Dengan cara yang sama, kita gunakan uji titik 0,0, kenapa 0,0? Supaya lebih mudah perhitungannya ya. Sebetulnya kalian boleh menggunakan titik sembarang berapapun. Ini 0,0 untuk lebih mudah. Sama, 0,0 tidak ada pada daerah himpunan penyelesaian, jadi kita buat supaya pernyataannya menjadi salah. Ini sama, negatif 3 kali 0 dikurangi 0, kita akan bandingkan dengan 3. Ini 0, sama dengan yang tadi, kita buat pernyataan agar si 0 dengan 3 ini dia bernilai salah. Supaya bernilai salah, berarti pernyataannya harus 0 lebih dari sama dengan 3. Ini salah. Sehingga pertidaksamaan untuk garis L juga sama, negatif 3X kurangi Y lebih dari sama dengan 3. Nah, ini sistem jadi sistem pertidaksamaan untuk daerah ini ada negatif X kurangi 3Y lebih dari sama dengan 3, kemudian negatif 3X dikurangi Y lebih dari sama dengan 3 juga. Dan kalian perhatikan di sini, ini daerah penyelesaiannya ada di bawah sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y. Karena dia ada di sebelah kiri sumbu Y, maka X-nya bernilai negatif, sehingga X-nya kurang dari sama dengan 0. Karena dia daerahnya ada di bawah sumbu Y, berarti nilai Y-nya yang negatif. Y-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, ini sistem pertidaksamaan linear untuk daerah B.